Masker kain boleh dicuci dengan sabun untuk dipakai ulang. Masker kertas hanya boleh dipakai sekali saja. Pakai masker dengan benar. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir selama 20 detik. 20 detik. Atau pakai cairan pembersih jika keluar rumah. Cuci tangan dengan benar. Jika berada di luar rumah, jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Jaga jarak dengan benar. Lindungi dirimu Dan orang lain. Dan bantu hentikan penyebaran COVID-19. Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Kembali lagi dengan kakak, Kak Priscil di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah adik-adik, apa kabar adik-adik di rumah? Semoga penuh dengan sukacita. Sekarang untuk memulai ibadah, mari kita bernyanyi bersama-sama yuk lagu Apa Kabar Mari Bergembira. Adik-adik, sekarang ayo kita siapin Alkitab kita. Kalau sudah siap, sekarang kakak mau ajak adik-adik berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau selalu memberkati kehidupan kami ya Tuhan sampai hari ini. Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kiranya Tuhan mau memberkati ibadah kami, memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Tuhan, berkati juga agar kami dapat
mendengarkan dan memahami firman Tuhan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Injil Markus 1, ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-20. Mari kita baca bersama-sama ya. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Nah adik-adik, firman Tuhan pada hari ini bercerita tentang Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama, yaitu saat Tuhan Yesus sedang menyusuri Danau Galilea. Adik-adik, Tuhan Yesus melihat Simon dan Andreas sedang menebarkan jala, karena pekerjaan mereka adalah seorang penjala ikan atau yang lebih kita kenal sekarang, nelayan. Nah adik-adik, setelah Tuhan Yesus melihat Simon dan Andreas, saudaranya, mereka lalu diajak sama Tuhan Yesus untuk mengikuti dia adik-adik. Diajak Tuhan Yesus menjadi penjala manusia. Lalu mereka mau dan segera meninggalkan pekerjaan mereka sebagai nelayan itu adik-adik. Nah, lalu mereka berjalan sedikit, habis itu mereka melihat Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes. Lalu Tuhan Yesus mengajak mereka juga untuk menjadi penjala manusia. Nah, adik-adik, pada ayatnya yang ke-17 Tuhan Yesus mengatakan, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Apa ya artinya adik-adik? Artinya melayani Tuhan dengan mewartakan Injil Kerajaan Allah untuk keselamatan manusia dan agar mereka mengikuti Tuhan Yesus. Kenapa ya adik-adik Tuhan Yesus memilih mereka padahal mereka seorang nelayan? Yaitu karena Tuhan Yesus mengasihi semua orang adik-adik. Tuhan Yesus tidak memandang bulu, tidak memandang siapa mereka dan dari mana asal mereka. Nah, adik-adik, saat Tuhan Yesus memilih Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes, mereka, apa sih yang mereka katakan kepada Tuhan Yesus? Apakah mereka menolaknya, tidak mau, atau mereka langsung mau? Iya, benar. Mereka langsung mau adik-adik. Mereka langsung mau mengikuti Tuhan Yesus menjadi penjala manusia. Dan segera meninggalkan pekerjaan mereka sebagai nelayan tadi itu adik-adik. Nah, sekarang kakak mau nanya, bagaimana kalau adik-adik yang terpilih menjadi penjala manusia? Apa yang adik-adik akan lakukan? Adik-adik akan melayani Tuhan dengan menggunakan seluruh talenta atau bakat yang kalian punya. Cukup dengan kesederhanaan ya adik-adik. Contohnya adik-adik mempunyai bakat atau talenta bernyanyi. Maka adik-adik bisa bernyanyi dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak, bisa menyumbangkan suara adik-adik untuk memuji Tuhan. Atau contohnya lagi, kalau adik-adik mempunyai talenta bermain musik, nah adik-adik bisa mengiringi sekolah minggu gitu. Atau contoh lagi, adik-adik bisa berdoa. Nah, adik-adik bisa melayani Tuhan dengan berdoa di ibadah-ibadah atau di rumah juga bisa adik-adik. Nah, karena itu adalah salah satu contoh bentuk pelayanan adik-adik untuk Tuhan. Sekarang kakak mau nanya nih, adik-adik kalau di rumah, misalnya mama adik-adik manggil adik-adik, minta tolong ke warung, misalnya beli apa gitu. Kira-kira adik-adik langsung nurut atau enggak?
Siapa nih yang suka antar ama gitu? Ya, kakak yakin sih adik-adik pasti anak-anak yang baik, selalu menuruti apa kata mama dan papa ya. Adik-adik, maksud dan tujuan Tuhan untuk memilih adik-adik untuk melayani Tuhan itu apa sih? Kalian tahu nggak? Ya, untuk memberitakan firman Tuhan, benar. Untuk juga mendatangkan keselamatan bagi diri kita dan bagi orang lain juga yang belum mengenal Tuhan Yesus, adik-adik. Nah, adik-adik, kalau adik-adik punya kesempatan untuk melayani Tuhan, hendaknya adik-adik melakukan sebaik mungkin ya. Walaupun adik-adik masih kecil, tapi adik-adik sudah bisa belajar melayani Tuhan. Karena pelayanan itu adalah salah satu tugas dan tanggung jawab kita adik-adik sebagai umat percaya tanpa batasan usia. Nah, adik-adik ingat ya, Tuhan Yesus saja sudah rela meninggalkan semuanya dan untuk hadir ke bumi, ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Karena itu, ayo adik-adik kita bersama-sama melayani Tuhan dengan setia. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Nah, aktivitas minggu ini kita akan mencoba membuat ikan dari kertas origami. Seperti ini contohnya adik-adik. Nah, ada yang kecil, ada yang besar. Sebelum kita memulai, ayo kita siapkan dulu alat dan bahannya ya. Yang pertama, adik-adik boleh siapkan origami, kertas origami. Lalu adik-adik siapkan spidol. Lalu gunting. Sekarang kita mau mencoba membuatnya. Pertama-tama adik-adik siapkan dulu 1 lembar kertas origaminya. Lalu kalian lipat menjadi 2. Lipat menjadi 2. Kalau sudah seperti ini, lalu lipat lagi di sisi lainnya. Sudah. Terus adik-adik lipat lagi. Lipat lagi ke dalam. Lipat ke dalam. Yang sisi sebelah sini juga dilipat ke dalam ya adik-adik. Sudah dilipat segitiga. Terus adik-adik lipat lagi ke dalam. Kedua sisinya dilipat masing-masing ke dalam ya adik-adik. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, lalu adik-adik melipat bagian ini ke atas, lalu bagian bawah juga dilipat hingga menghasilkan bentuk seperti ini adik-adik. Membentuk seperti ini. Yang sebelah sini juga dibentuk seperti ini adik-adik. Ayo dilakukan hal yang sama. Nah, lalu menghasilkan seperti ini. Adik-adik bisa nggak buatnya? Kalau adik kesusahan minta tolong mama papa ya. Lalu seperti ini adik-adik bentuknya. Lalu yang sebelah sini kita lipat ke dalam. Dilipat ke dalam hingga menghasilkan seperti ini adik-adik. Lalu yang sebelah sini juga dilipat ke dalam ya. Setelah masing-masing dilipat ke dalam, ininya kita keluarkan adik-adik. Kita keluarkan. Nah, udah hampir jadi nih adik-adik ekornya. Sekarang kita buat bagian badannya ya. Bagian badannya adik-adik lipat ini
Yang ini tadi lipat ke belakang. Lalu yang bawah juga dilipat ke belakang adik-adik. Nah, hasilnya seperti ini. Adik-adik bisa nggak di rumah? Nah, lalu kalau adik-adik mau menghiasnya juga boleh adik-adik. Nah, kita udah jadi nih bentuk ikannya. Nah, lucu kan adik-adik? Nah, kita bisa membuat mata dan mulutnya menggunakan spidolnya adik-adik. Seperti ini. Nah, adik-adik di rumah bisa buatnya sekreatif mungkin ya. Bisa menambahkan sirip-siripnya. Lalu adik-adik juga bisa menambahkan gambar laut. Nanti ikan-ikannya bisa ditempel di gambar laut. Linknya nanti ada di description box ya adik-adik. Nah, adik-adik silakan mencoba di rumah ya. Semoga aktivitas hari ini bermanfaat. Jangan lupa hasilnya difoto ya adik-adik. Adik-adik, sekian aktivitas kita pada minggu ini. Kita bertemu pada aktivitas selanjutnya. Dadah! Adik-adik, setelah kita tadi mendengarkan firman Tuhan, sekarang waktunya kita untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengar bersama-sama. Mari bernyanyi lagu Mari Menjadi Penjala Orang. Mari adik-adik kita bernyanyi dengan semangat. Adik-adik, sekarang saatnya kita untuk memberikan persembahan. Ayo disiapkan uang persembahannya. Kita sambil bernyanyi lagu Aku Bawa dan Berikan. Adik-adik, mari kita memberikan persembahan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita untuk mendoakan persembahan kita sekaligus doa syafaat ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah memimpin ibadah kami. Tuhan, kami juga telah mendengarkan firman-Mu tentang menjadi penjala manusia. Kiranya dapat bermanfaat bagi kami ya Tuhan, agar kami bisa menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, kiranya bangsa dan negara kami selalu aman ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau menghilangkan segala pandemi virus-virus yang ada di negara kami ini ya Tuhan, agar kami dapat beraktivitas normal seperti biasa lagi ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk Bapak Presiden ya Tuhan, dan segala pemerintah, kiranya mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk menjaga negara kami ini dengan baik. Tuhan, berkati juga gereja-gereja yang ada di seluruh dunia ya Tuhan, terutama gereja yang ada di Cibinong ini ya Tuhan, GPIB Pengharapan Cibinong, kiranya Tuhan mau memberkati dari Pak Pendeta, Kenampelkat, dan segala komisi-komisi ya Tuhan, agar mereka dapat melayani seturut dengan kehendak-Mu saja. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit, kiranya Tuhan mau segera menyembuhkan mereka melalui obat-obatan yang mereka minum dan melalui makan makanan yang mereka konsumsi. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun, kiranya Tuhan selalu memberkati kehidupan mereka.
Tuhan, kami juga telah memberikan persembahan, kiranya persembahan yang telah kami kumpulkan dapat berguna bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Ya Tuhan, doa yang tidak sempurna ini kami alaskan kepada satu nama saja, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Wah, adik-adik, tidak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita pada hari ini. Nah, untuk menutup ibadah kita, mari berdiri, kita bersama-sama menyanyikan lagu Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Yang semangat ya adik-adik. Adik-adik, mari kita bernyanyi bersama-sama dengan semangat ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan karena kami telah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Berkati agar kami dapat menerapkan firman Tuhan yang kami dengar dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus mau memimpin aktivitas kami agar berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik, ibadah sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.